Dosen itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 41. Ending. Rencana tak terduga. Hari ini usia kehamilanku memasuki 7 bulan. Hati ini sangat sedih karena acara syukuran diadakan di rumah orang tuaku. Tujuannya agar Mas Eza tidak mendengar siapa ayah bayi yang ada dalam kandunganku. Aku tidak ingin kalau sampai Mas Eza bingung saat mendengar namanya disebut. Ini demi kesehatannya. Kedua mertuaku tetap memberikan semangat kepadaku. Hati ini sangat mengerti apa yang papa dan mama Mas Eza pikirkan. Kamu yang sabar ya sayang. Semoga semuanya kembali seperti dulu lagi. Mama mertua mengusap-usap perutku. Iya mah, Bunga akan tetap kuat dan sabar demi kebaikan Mas Eza. Aku berusaha tersenyum kepada mama mertua. Acara pun segera dimulai. Seorang ustadz yang telah papa minta memimpin doa akan menyebutkan nama ayah bayi yang ada dalam kandunganku. Namun, tiba-tiba ustadz tersebut bertanya tentang Mas Eza. Papa mertua memberikan penjelasan tentang keberadaan Mas Eza. Beliau terpaksa mengatakan bahwa sang suami tercinta sedang berada di luar kota. Akhirnya ustadz pun mengerti. Baiklah, acara akan segera kita mulai. Tidak masalah jika ayahnya sedang berada di luar kota. Yang penting doa terbaik untuk ibu dan bayinya. Ustadz memberikan penjelasan. Hati ini sangat sedih karena saat acara syukuran 7 bulan kehamilanku, Mas Eza justru tidak mengingat siapa istri dan calon anak kami. Semua ini terjadi begitu saja dan kami tidak mengetahui seperti apa penyebab yang sebenarnya. Saat ustadz memulai acara, tanpa ku minta air mata ini pun jatuh membasahi pipi. Rasanya sangat sakit ketika Mas Eza tidak ingat sama sekali kepada istri yang telah beberapa tahun mendampinginya dan kini juga sedang mengandung sang buah hati yang sudah lama dinantikan. Tunggu, aku sangat terkejut mendengar suara Mas Eza yang tiba-tiba hadir di rumah orang tuaku. Semua tamu dan anggota keluarga tampak heran melihat laki-laki itu melangkah ke arah ruang tamu. Aku yang melihat kehadiran Mas Eza dari ruang keluarga persis di dekat pintu, merasa terkejut tetapi juga bahagia. Kamu di sini nak? Papa mertua menyambut putranya. Kenapa kalian menyembunyikan acara ini dariku? Aku sangat terkejut. Kenapa Mas Eza bertanya demikian? Acara apa nak? Papa mertua sepertinya ingin mengetahui jawaban Mas Eza. Acara syukuran 7 bulan anak Eza, Pak. Aku hampir pingsan mendengar pengakuan Mas Eza. Apakah laki-laki itu sudah mengingat semua tentang aku dan calon anak kami? Keajaiban itu akhirnya datang juga. Aku pun langsung berdiri dibantu oleh mama mertua, lalu kami menghampiri Mas Eza. Mas, kamu udah ingat aku dan anak kita. Aku tidak kuasa menahan air mata di depannya. Sayang, aku minta maaf. Mas Eza langsung memelukku sangat erat. Aku terharu karena akhirnya kembali merasakan kehangatan dekapan Mas Eza. Bagiku ini masih seperti mimpi. Sebulan lamanya laki-laki itu tidak mengingat semua keluarganya, tetapi tiba-tiba sekarang meminta maaf lalu memelukku. Mas Eza pun melepas pelukannya. Dia mengusap kedua pipiku. Aku kangen kamu sayang. Hatiku berbunga-bunga mendengar pengakuan yang keluar dari bibirnya. Akhirnya aku dan mama mertua kembali ke ruang keluarga, sedangkan Mas Eza memilih duduk di samping papanya. Lalu acara pun segera dimulai. Ustadz yang melihat kehadiran Mas Eza langsung mengajukan pertanyaan kepada papa mertua. Laki-laki parubaya itu pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada ustadz dan semua tamu yang hadir. Setelah itu acara segera dimulai dan berakhir dengan penuh haru. Ustadz mendoakan agar aku dan bayi dalam kandunganku sehat selalu. Ustadz tersebut juga mendoakan agar rumah tangga kami selalu dalam lindungan yang kuasa. Setelah acara selesai, semua tamu yang hadir pun berpamitan pulang. Sementara anggota keluarga tetap tinggal di rumah mertua. Mereka ingin tahu kenapa Mas Eza tiba-tiba kembali ingat semua tentang dirinya.
Mas Eza meminta maaf kepada semua anggota keluarga. Dia mengaku bersalah karena selama sebulan telah membohongi kami dengan berpura-pura hilang ingatan. Dia melakukan semua itu untuk membongkar semua kejahatan Dara. Kami yang mendengar penjelasan Mas Eza sangat terkejut. Ternyata laki-laki itu sudah mengatur rencana ini agar dapat mengetahui semua niat Dara yang ingin menghancurkan rumah tanggaku dan Mas Eza. Aku tidak percaya kalau Mas Eza memiliki rencana serumit ini. Semua itu membuat diriku merasa tersiksa dan menderita. Aku sedikit kecewa setelah mengetahui semuanya. Namun Mas Eza segera meraih tubuhku dan kembali meminta maaf. Hati ini tidak mampu menolak kehangatan yang diberikan laki-laki itu. Mas Eza masih terus melanjutkan kepura-puraannya untuk menjebak Dara. Aku mengikuti rencana sang suami demi kebaikan bersama. Dara masih sering berkunjung ke rumah mertuaku. Sebenarnya aku sudah muak melihat sikap yang Dara tunjukkan di depan Mas Eza. Wanita itu masih saja mencari perhatian laki-laki yang aku cintai. Hati ini merasa kesal dan benci menyaksikan semua itu. Saat aku masih mengingat dan membayangkan sesuatu yang tidak kuharapkan, tiba-tiba terdengar panggilan masuk dari ponsel di saku bajuku. Aku pun meraih benda pipi tersebut. Ternyata telepon dari nomor yang tidak terdaftar di kontak. Aku tetap mencoba menerima panggilan karena berpikir mungkin dari seseorang yang aku kenal yang memiliki nomor kontak baru. Halo, aku pun memberikan salam. Halo Bunga, ini aku, Dika. Aku tidak menyangka kalau Dika masih berani menghubungiku. Kenapa kamu masih menghubungiku? Aku ingin tahu alasan laki-laki itu. Ini penting Bunga, jangan tutup teleponnya. Gak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku merasa risih menerima telepon dari laki-laki itu. Tapi ini tentang Pak Eza. Aku terkejut mendengar penuturan Dika. Maksud kamu apa? Aku sudah mengetahui semuanya tentang rencana Cindy dan kakaknya yang telah menjebak Pak Eza. Mereka yang melukai Pak Eza hingga terluka dan membuatnya tidak mengingatmu. Dika tidak tahu kalau suamiku hanya berpura-pura hilang ingatan. Maksudnya apa Dika? Aku tidak mengerti arah pembicaraan laki-laki itu. Cindy sudah menceritakan semuanya padaku. Tapi sayang, saat itu aku lupa merekam semua pengakuannya. Sekarang coba kamu pancing kakaknya agar memberitahukan semuanya. Tapi kamu harus rekam untuk dijadikan bukti. Aku tahu kalau dia sering ke rumah mertuamu menemui Pak Eza. Aku pun menerima saran Dika supaya Dara segera mengakui perbuatannya hingga Mas Eza tidak perlu berpura-pura hilang ingatan lagi. Oke Dika, terima kasih atas bantuanmu. Iya Bunga, aku senang dapat membantumu. Kami pun mengakhiri pembicaraan lalu aku menutup telepon. Aku sudah yakin untuk menjalankan apa yang Dika sarankan. Aku sangat terharu karena laki-laki tersebut bersedia membantuku. Aku pun menunggu kedatangan wanita yang telah berusaha merusak rumah tanggaku. Tidak lama kemudian, Dara pun muncul. Sebelum dia bertemu dengan Mas Eza, aku menghalangi langkahnya di depan teras rumah. Tunggu pelakor. Seperti biasa, aku lebih sering memanggilnya dengan sebutan itu. Kasihan ya dengan perut sebesar ini, tapi nggak diakui suaminya sendiri. Dia sepertinya ingin membuatku marah. Kenapa kau lebih tertarik dengan suami orang lain, pelakor? Aku mulai menjalankan rencana untuk membuatnya mengakui apa yang dia lakukan terhadap Mas Eza. Aku pun menyiapkan ponsel untuk merekam ucapan wanita itu. Aku jauh lebih tertarik dengan milik orang lain. Dia tidak tahu kalau aku sudah merekam pengakuannya. Sampai kau tega menyakiti orang yang ingin kau miliki? Iya, karena dengan cara menyakitinya, akhirnya sekarang aku dapat hidup bersamanya. Kau benar-benar jahat dan tidak punya hati nurani. Karena aku ingin memiliki suamimu selamanya, Eza akan menjadi pendamping hidupku. Tinggal selangkah lagi, harapan itu akan segera terwujud. Apa yang telah kau lakukan pada suamiku, pelakor? Kau mau tahu apa yang kulakukan? Aku akan mengatakan semuanya. Kamu tahu, aku sudah menjebak suamimu, lalu memukul kepalanya dengan kayu hingga akhirnya dia tidak mengingat semuanya.
Kesempatan itu aku gunakan untuk mengakui diriku sebagai tunangannya, agar dia tidak mengingatmu dan anak kalian yang belum lahir itu. Kau benar-benar jahat. Sepertinya dia tidak mendengar ucapanku. Dia melangkah memasuki rumah. Aku pun memeriksa rekaman pembicaraan antara aku dan Dara. Setelah mendengar semuanya dan sesuai dengan rencana, aku segera memasuki rumah dan berniat menghampiri Mas Eza dan kedua mertuaku. Aku melihat Dara memegang tangan Mas Eza. Aku pun menepiskan tangan wanita itu. "Jangan sentuh suamiku." Aku langsung meraih tangan Mas Eza. "Hei, siapa kau? Seenaknya mengakui tunanganku sebagai suamimu." Dara masih saja mengakui Mas Eza sebagai tunangannya. "Sayang, coba lihat wanita ini. Dia ngaku-ngaku kalau kamu suaminya." Wanita itu merengek di depan Mas Eza. Aku muak melihat tingkahnya. Karena kenyataannya, aku suaminya. Dara tampak terkejut mendengar pengakuan Mas Eza. Aku dan Mas Eza segera melaporkan perbuatan Dara kepada yang berwajib dengan bukti yang telah ada. Wanita itu tidak dapat mengelak lagi. Dia pun menjalani hukumannya di dalam penjara. Dara mengaku melakukan semua kejahatan itu sendirian. Sepertinya dia tidak ingin adiknya terlibat dalam masalah ini. Cindy pun bebas walau dirinya juga turut membantu sang kakak melakukan kejahatan tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat menggemaskan. Aku dan Mas Eza memberikan nama Kenzo Saputra. Ternyata sudah sejak lama Mas Eza menyiapkan nama itu. "Terima kasih karena kamu telah melahirkan anak yang tampan untukku, sayang. Aku minta maaf karena harus berpura-pura jauh darimu. Semua itu kulakukan demi keluarga kita." Mas Eza duduk di sampingku. "Aku ngerti, Mas. Semua itu kamu lakukan demi kebaikan kita." Semua anggota keluarga tampak sangat bahagia dengan kelahiran Kenzo. Mereka secara bergantian menggendong buah hati tercinta. Ini pemandangan yang sangat mengharukan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hubungan kami yang diawali dengan perjodohan dan kesepakatan orang tua akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta. Namun, setelah aku merasakan kasih sayang terhadap Mas Eza, rintangan pun datang bertubi-tubi. Akan tetapi, semua itu dapat kami hadapi karena cinta yang sangat kuat dari dalam hati. Aku dan Mas Eza tetap berusaha melawan rintangan yang datang menghadang hingga kami tetap bersama kembali. Aku tidak pernah menyesal lagi karena telah dijodohkan dengan Mas Eza, sebab aku menyadari dan merasakan bahwa laki-laki itu merupakan imam pilihan terbaik untuk diriku. Dia juga ayah idaman untuk anak kami. Mas Eza membantuku duduk dari rebahan. Mama mertua memberikan buah hati kami dan sekarang berada di pangkuanku. Hati ini merasa sangat beruntung karena sekarang sudah menjadi seorang ibu. Aku dan Mas Eza saling berpandangan. Sepertinya keluarga mengerti akan tatapan kami. Mereka pun keluar dari ruangan tempatku bersalin. Mas Eza langsung memanjakan bibirku dengan bibirnya. Akhirnya, aku kembali merasakan kehangatan dari suami tercinta. Kami pun tersenyum lalu memandang sang buah hati yang kini sedang terlelap. Ternyata dosen yang dulu pernah mengajariku akhirnya selalu ada dalam hatiku. Aku mencintaimu suamiku, dosenku, dan papa dari anakku. Terima kasih karena telah mengikuti kisah Eza dan Bunga. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Amin. Sampai ketemu di novel saya berikutnya. Terima kasih.